Apa kabar? Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kami harapkan ada kabar baik, tentunya menemani aktivitas Anda pada sore hari ini. Ada sejumlah informasi, juga masih ada beberapa hal-hal yang lain akan kami informasikan pada Anda. Ada hiburan juga tentunya. Nah, kali ini adalah sesi dialog interaktif Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Oku Selatan. Bersama saya Agrani Sihombing dan juga tim yang ada di studio pada sore hari ini kita akan berbicara tentang bagaimanakah wewenang kejaksaan, terutama pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan atau Oku Selatan pada masa pandemi COVID-19. Di line telepon seperti biasa kami akan undang Anda untuk bergabung di 0711369977, juga di 082179279090 untuk line WhatsApp kita. WhatsApp interaktif pada sore hari ini. Pendengar, seperti yang kita ketahui, Kejaksaan Negeri atau biasa disingkat dengan Kejari adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota, baik itu di kabupaten maupun juga kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten kota. Nah, kali ini adalah Kejaksaan Negeri Oku Selatan. Melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Lalu bagaimanakah pelaksanaan tugas dan juga wewenang Kejaksaan Negeri Oku Selatan pada masa pandemi COVID-19? Sudah 2 tahun terjadi untuk COVID ini. Bagaimanakah pelaksanaan tugasnya? Adakah hambatan dan lain sebagainya? Kita langsung saja sapa untuk narasumber kita pada sore hari ini. Ada Kepala Seksi Intelijen dari Kejari Oku Selatan, Pak Gusti Ngurah Agus Sumardika. Pak, saya panggilnya apa ini? Pak Gusti ya? Pak Gusti, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Kabar baik. Sehat. Sehat ya. Baik. Lalu di sebelah Pak Gusti ada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus ya, ada Pak Wawan Kurniawan. Pak Wawan, selamat sore. Selamat sore. Sehat juga ya Pak Wawan ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Oku Selatan, Pak Rido Dharma Hermanto. Hermando atau Hermando? Hermanto ya, benar ya Pak ya? Hermando, baik. Terima kasih Pak Rido sudah bergabung juga. Selamat sore. Sehat ya Pak Rido ya? Baik. Lalu Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Pak Zenerico. Pak Zenerico, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore, Bu. Kabar baik ya Pak? Kabar baik, Bu. Kabar baik, baik. Kita akan berbicara ini tentang bagaimanakah pelaksanaan tugas dan juga wewenang Kejaksaan Negeri Oku Selatan pada masa pandemi COVID-19. Saya ke mana terlebih dahulu ini? Ke Pak Gusti. Pak Gusti ya Pak? Saya panggilnya Pak Gusti ya Pak? Ya silakan Mbak, silakan. Baik Pak, saya ke Pak Gusti terlebih dahulu, Kepala Seksi Intelijen. Di bidang intelijennya Pak. Di sesi intelijennya sendiri bagaimanakah untuk pelaksanaan tugas dan wewenang? Apakah terhambat selama masa pandemi ini? Silakan Pak. Terima kasih Pak Adupu, ini enaknya Mbak ya. Jadi terima kasih. Jadi ini kami pada hari ini hampir lengkap narasumbernya dari seluruh seksi yang ada di Kejaksaan Negeri Oku Selatan, mulai dari seksi intelijen, seksi tindak pidana khusus, tindak pidana umum, dan seksi perdata dan tata usaha negara, minus seksi barang bukti, Mbak. Oh, ada satu lagi seksi barang bukti. Jadi nanti seksi barang bukti, karena beliau masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, nanti bisa diwakili oleh Bapak Kasipidum kalau misalnya ada permasalahan terkait barang bukti. Nah, kenapa kami angkat tema pada sore hari ini? Karena memang kami ingin bahwa kegiatan kami tidak vakum selama masa pandemi COVID-19 yang memang sudah hampir 2 tahun yang seperti Pak Agra tadi sampaikan. Jadi kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Terkait tugas dan fungsi khususnya di bidang intelijen ya, yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat, memang sedikit tidaknya kita harus akui memang
pasti ada dampaknya, khususnya terhadap pelayanan yang memang mau tidak mau, suka tidak suka harus mengumpulkan banyak orang. Contohnya yang secara konvensional yang biasa kita lakukan adalah jaksa masuk sekolah. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa selama masa pandemi sekolah itu kan dilakukan secara daring. Online ya, daring. Dan baru akhir-akhir ini baru dilakukan PTM, pembelajaran tatap muka. Jadi memang khususnya tahun yang lalu, Mbak, kami memang terkendala sekali untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Belum lagi Penkum dan Luhkum yang memang menyasar daripada masyarakat. Namun kami menyiasatinya dengan ya seperti ini. Ya kan kita biasanya kalau dengan RRI pun kan langsung ke studio. Nah, sekarang kita lakukan secara live streaming. Nah, seperti itu kami juga menyiasati kegiatan tetap bisa kita lakukan, namun tetap bisa mengikuti himbauan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Baik. Kalau itu dari seksi intelijen nih, nanti saya akan tanya juga untuk kasus-kasusnya, mungkin ada ya. Saya ke Pak Wawan terlebih dahulu nih. Pak Wawan, bagaimana kalau di sesi tindak pidana khusus, Pak Wawan? Adakah kendala selama masa pandemi ini? Ya Mbak, kalau di seksi tindak pidana khusus dalam masa pandemi sebenarnya sedikit terkendala dikarenakan pada saat kami pemanggilan saksi ataupun kita menghadirkan saksi ataupun orang yang akan kami datangkan untuk dimintai keterangan, terkendalanya terkadang orang tersebut terdampak COVID, itu aja. Walaupun pasien COVID begitu ya? Ya, pasien COVID, itulah kendala kami. Kalaupun untuk pemeriksaan tentang pidana khusus tidak ada kendala, namun kita mengikuti aturan dari pemerintah yang dimana jarak 1 meter dan 1 meja itu kita kasih skat. Kasih skat, kita cek dulu tensi suhu tubuhnya, kita pakaikan masker dan juga kita suruh cuci tangan dulu. Tetap ya, protokol kesehatannya tetap dijalankan. Iya. Untuk kasus apa ini Pak Wawan yang sedang dihadapi saat ini? Wah, kasus sedang dihadapi sangat banyak sih Mbak ya. Yang paling utama saat ini itu kasus dana desa Mbak hitungannya. Dana desa. Ini selama masa pandemi? Atau ya, selama masa pandemi itu Mbak. Baik, selama masa pandemi ya, bukan karena kasus lama gitu yang dilakukan terus penyelidikan, pemeriksaannya. Ya, selama pandemi pertama, kalau tidak salah, karena saya juga kebetulan baru bergabung di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selatan di tahun 2021 awal tahun, kasus dana desa ini memang sudah ditangani atau diselidiki di tahun 2020 akhir, Mbak. Sudah ada putusannya, Pak? Atau belum? Sudah ada penetapan tersangkanya, gitu. Sudah ada, Mbak, penetapan tersangka sudah kita lakukan baru beberapa lama ini, Mbak. Jadi sekarang sedang saat ini sedang kami terkait tentang kasus dana desa ini, kami sedang fokus untuk tahapan itu penuntutannya. Penuntutan ya, baik. Cuma satu kasus saja. Oh, di pengadilan. Masih ya. Kalau untuk pengadilan hanya satu kasus untuk di Kejaksaan Negeri Kepulauan Selatan. Baik, satu kasus. Iya, satu kasus di tahap penuntutan. Tapi kalau penanganan kasus banyak, Pak? Penanganan kasus banyak, Mbak. Untuk pidana khusus ya? Ya, pidana khusus, Mbak. Ada beberapa sudah ada. Ada. Berarti tetap ada aktivitas begitu yang dilaksanakan oleh Kejari Oku Selatan. Saya ke Pak Rido ya. Pak Rido, kalau pidana umum bagaimana, Pak? Kalau pidana khusus tadi ceritanya nih ada tetap kasus juga tetap melaksanakan tugas dengan baik. Kalau di pidana umum bagaimana, Pak Rido? Selamat siang, Mbak. Jadi kalau di pidana umum ini, Mbak, kendalanya pada sidang online, Mbak.
Karena Oku Selatan ini daerahnya pegunungan, jadi sinyalnya agak kurang, sehingga kadang-kadang sering terganggu dalam persidangan. Karena kan pada saat apa namanya itu musim pandemi kayak ini, kita tidak mungkin mengeluarkan tahanan, karena takutnya nanti jadi sumber penyebaran, jadi masalah ke depannya. Nah, jadi kita sidang melalui online, tahanan tetap di lapas atau di Polres, kita jaksa dan saksi serta hakim. Benar kita kan hakim datang dari Batu Raja, Mbak ya. Kita sidang di Muara II. Jadi kita lewat online, itu bisa kita lewat Skype ataupun Zoom meeting maupun lewat Google Meeting maksudnya, yang mana yang kira-kira sinyalnya yang paling kuat itu yang kami gunakan. Karena beberapa kendalanya, pertama sinyal, kedua juga sering mati lampu di Oku Selatan ini. Jadi agak susah ininya. Ini kendala dari sidang online. Baik, itu ya sidang online ya kalau di sana. Ini selama 2 tahun terakhir sudah dilaksanakan sidang online, Pak? Kebenaran saya baru 6 bulan, Mbak, di sini. Oke, baik. 6 bulan terakhir berarti sudah sidang online begitu ya? Selama 6 bulan terakhir ini kita jalankan sidang online itu tadi karena takut penyebarannya kan. Sekarang kan COVID masih masif penyebarannya, takutnya nanti jadi klaster pada di persidangan, jadi masalah ke depannya. Lebih baik kita jangan sampai ya, Pak ya. Ya, karena kan kalau tahanan datang, Mbak, otomatis kan keluarganya mau besuk. Nah, di situ kan nanti terjadi pengumpulan. Nah, takutnya Tapi nanti tidak ada upaya, misalnya ketika kasus menurun, itu angkanya landai, tidak ada misalnya diadakan sidang yang sifatnya offline atau didatangkan kemana begitu? ini sidangnya jadi kita pakai 2 tempat, Mbak. Jadi tahanan itu ada yang dititip di Polres dan ada yang dititip di lapas. Jadi sidang mereka tetap di lapas dan di Polres, kita sidang di pengadilan. Pengadilan, jadi berbeda-beda begitu ya. Jadi yang untuk Mbak. hakim tadi tetap di Batu Raja begitu. Kadang juga kalau tadi seperti Mbak bilang tadi, kalau kondisinya lagi menurun, hakimnya datang ke Muara II, Pak. Jadi sidangnya tetap kita ada di Muara II ini ada tempat sidang namanya, perwakilan tempat sidang dari Batu Raja. Nah, kita di situ memeriksanya. Jadi hakim di sana, jaksa dan para saksi yang datang ke situ. Sedangkan terdakwa tidak diperkenankan, aturan lapas juga dengan dari Polres tidak diperkenankan untuk keluar dari lapas. Itu sudah dari mereka, ya. Baik, saya geser ya ke Pak Zenerico nih. Pak, saya panggilnya apa? Pak Riko barangkali ya. Pak Riko, untuk di seksi perdata dan Pak Zen. Oh, Pak Zen. Baiklah, saya buat nama baru jadinya. Pak Zen, kalau untuk seksi perdata dan tata usaha negara bagaimana? Selamat sore, Bu. Kalau untuk perdata dan tata usaha negara mungkin tidak terlalu pengaruh kena COVID-19 itu. Maksudnya apa? Kebal-kebal dengan COVID-19 atau bagaimana ini, Pak? Jadi kami mengatasi itu, Mbak. Kami membagikan brosur. Membagikan brosur dan kami juga cantumkan di situ nomor WA kami. Jadi bagi brosur yang isinya mengenai tentang perdata dan tata usaha negara dan mengenai pos pelayanan hukum gratis. Oh, ada pos layanan hukum gratis. Bagaimana dengan respon masyarakat? Bagi brosur, responnya tetap tinggi atau juga ada penurunan sebetulnya? Untuk sementara sih masih biasa-biasa aja, Mbak. Biasa-biasa saja ya, Pak ya. Respon masyarakat tidak begitu aktif atau bagaimana kalau di Oku Selatan? Ya lumayan aktif, Mbak. Dalam arti kadang-kadang 1 bulan ya mereka menghubungi melalui WA bisa 2 kali. Biasanya apa yang ditanya, Pak? Kalau perdata itu, data tata usaha negara itu menyangkut tentang perdata saja, Bu. Di line WhatsApp itu biasanya berkaitan dengan apakah laporan masyarakat atau apa ini biasanya? Kalau laporan masyarakat sebenarnya kantor Kejaksaan Oku Selatan ini ada PTSP, Bu, sebenarnya. Tapi kalau kami menerimakan laporan seperti itu tetap kami follow up. Baik, ada laporan-laporan juga berarti ya, cukup aktif juga berarti masyarakatnya. Iya, Bu. Baik.
Saya balik lagi nih ke Pak Gusti. Pak Gusti, kalau masalah dari di seksi intelijen, berarti kan di sana ada intelijen itu kan penyelidikan, pemeriksaan begitu ya Pak. Nah ini ada kendala tidak selama pelaksanaan COVID Pak? Untuk kasus-kasus yang ditangani Oku Selatan. Kami kan sebenarnya semua kalau seperti tadi di Pidum, leading sektornya Pak Kasipidum, Pitsus leading sektornya adalah Pak Kasipitsus. Namun kami juga memberikan supporting terhadap bidang-bidang lain. Ya memang kami juga melakukan full data full bucket, ya sama lah permasalahan yang kita hadapi sama dengan Pak Kasipitsus tadi, bahwa ya ketika kita melakukan kegiatan di lapangan, ya tentu mobilitas kita kan agak terhambat. Ya, terhambat. Kita tahan sebentar ya Pak Gusti ya, dan juga Bapak-Bapak yang lain. Kita coba angkat telepon terlebih dahulu di line telepon di 0711369977. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sore, dengan siapa di mana Ibu? Ini Bu Lita di Palembang. Bu Lita di Palembang, silakan Bu Lita. Selamat sore Pak. Saya mau nanya ini Pak, apakah kasus apa aja yang banyak ditangani Kejaksaan Oku Selatan selama pandemi COVID ini Pak? Dan apa-apa kendalanya itu Pak? Itu aja ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lita yang ada di Palembang. Kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Oku Selatan. Lebih dalam lagi nih pertanyaannya. Kasus-kasusnya apa saja ini? Silakan. Ini siapa yang akan menjawab nih? Pak Gusti atau Pak Wawan, Pak Rido atau Pak Zen ini? Terima kasih Mbak Agra. Jadi khusus untuk tindak pidana khusus ya. Nah, seperti tadi dijelaskan sama Pak Kasipitsus, memang sedang dan akan proses segera kita limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kelas 1A Palembang. Itu adalah kasus dana desa ya. Kasus dana desa. Salah satu desa di Oku Selatan ini ya. Kita sudah melakukan penetapan tersangka dan kita sudah lakukan penahanan di lapas kelas 2B Muara II. Nah, sedangkan kasus-kasus yang tindak pidana umum mungkin Pak Kasipidum yang langsung akan menjelaskan apa yang banyak sedang kita tangani. Silakan Pak Kasipidum. Pak Kasipidum, silakan Pak Rido. Nih kasus-kasus apa saja yang ditangani? Jadi perlu kami sampaikan bahwa kasus yang dominan di Muara II ini, di Oku Selatan ini kasus narkotika dan kasus pencurian dengan pemberatan. Itu yang dominan yang ada di Oku Selatan. Dan ada beberapa kasus, bahkan di Oku Selatan ini baru-baru masuk Ibu, ada pemalsuan surat keterangan antigen. Nah, itu baru juga untuk perjalanan, kalau tidak salah untuk perjalanan antar kota, antar provinsi. Itu baru masuk, ada laporan dari dokternya, tanda tangan dan jabatannya dipalsukan untuk dibuat surat itu. Itu yang baru masuk di kita. Baik, ini ya menarik juga ya, ternyata pemalsuan antigen itu juga terjadi di Oku Selatan begitu ya? Iya. Untuk narkotika, angkanya bagaimana Pak? Kalau di narkotika itu di Oku Selatan, kita ingin tahu juga angkanya setiap tahun mengalami peningkatan atau jangan-jangan di masa pandemi justru berkurang? Kalau rata-rata perkara di Oku Selatan ini Mbak, untuk satu bulannya kurang lebih 20 ya. 8 perkara, 8 sampai 10, kalau bulan ini 8 sih, 8 perkara dia narkotika, 7 perkaranya pencurian dengan pemberatan, ada juga penipuan dan penggelapan. Cuman rata-rata perkara yang paling banyak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Oku Selatan adalah narkotika dan pencurian dengan pemberatan. Pemberatan. Baik. Iya. Itu sepertinya memang di mana-mana ya. Nah, kita ingin tahu nih Pak Rido, kalau di di Oku Selatan sendiri, apa upaya yang dilakukan untuk kasus narkoba ini hampir di setiap kejari loh kita temui dan angkanya itu selalu meningkat di setiap tahun. Ada upaya lain untuk menekan kasus? Oke.
di sini kan kita juga ini Mbak, di sini kan bahwa kasus narkotika ini kan perlu juga dibagi-bagi ya Mbak ya. Ada dalam artian sebagai pengedar, ada sebagai penyalahguna atau korban penyalahguna. Nah di situ kita lihat kasusnya dulu, apakah sebagai penyalahguna ataupun pengedar. Itu kan treatmentnya beda. Apalagi di Muara II ini, Oku Selatan ini belum ada BNNP. Masih ada narkoba ya? Ya, BN kabupaten belum ada, BN kabupaten yang ada dari Martapura, Oku Timur. Jadi kita masih mengikuti di situ. Kemarin baru rencananya mau dibentuk tim asesmen, cuman kita masih nunggu juga. Terus sementara paling kita ikuti dengan pedoman-pedoman yang dari Kejaksaan Agung yang telah dikeluarkan oleh pimpinan kita di sana. Kalau di sana apa yang paling banyak ada apa, pengedar atau penyalahguna ini Pak untuk kasusnya? Hampir seimbang sih Bu. Ada juga yang pengedar, ada juga yang pengedar. Karena rata-rata juga yaitu pada saat pembelian, jual beli ditangkap, ada juga pada saat lagi make ditangkap. Oh, ada juga yang pengguna gitu. Baik. Kalau untuk penyalahgunaan dan juga pengedar ternyata di sana berimbang. Nah, kalau untuk kendala tadi yang ditanyakan juga nih oleh Ibu Lita di Palembang, kendalanya bagaimana Pak? Kalau untuk kasus narkoba apakah ada kendala yang dialami? Kendala ya dalam persidangan yang paling jadi masalah. Yang saya sampaikan tadi Bu, yang sudah kita sampaikan bahwa memang untuk persidangan kan kendalanya karena sidang online, jadi untuk pembuktiannya juga tidak maksimal. Cuman kita usahakan untuk melaksanakan pembuktiannya secara online ini dengan tetap mengikuti aturan yang ada. Itu aja sih. Kalau di sana kan ada penerapan juga misalnya work from home begitu ya Pak, WFH dan lain sebagainya. Ini ketika penjadwalan WFH itu apakah mempengaruhi juga untuk penanganan kasus Pak? WFH sebenarnya juga sempat juga Bu. Jadi WFH untuk kita juga ada beberapa juga yang kena. Termasuk juga saya kemarin sempat kena Bu dan jadi WFH. Sempat kena COVID ya begitu ya. Jadi jadi mau tidak mau namanya WFH. Terus juga kita juga kadang-kadang itu juga saksinya pas kita panggil tahu-tahu lagi sedang COVID. Lagi isoman di rumah masing-masing, jadi tidak bisa keluar atau tidak bisa datang untuk menghadiri persidangan. Baik, kalau secara umum ini siapa yang akan menjawab nanti diinformasikan ya Pak. Kalau secara umum sendiri untuk penanganan kasus misalnya di masa pandemi COVID-19 ini, kan belakangan ini penggunaan dana COVID dan lain sebagainya, apalagi sudah 2 tahun terakhir. Bagaimana Pak? Apakah ini juga jadi perhatian dari Kejari Oku Selatan? Yang jelas pasti. Apa ini Pak Gusti ya? Ya, jadi khususnya itu kan kalau terkait menyangkut ada hubungannya dengan keuangan negara, pasti menjadi atensi daripada kami. Namun demikian, yang jangan sampai kegiatan yang kita lakukan harus balance itu, Mbak. Jangan sampai kegiatan yang kita lakukan itu sampai menghambat penanganan COVID-19. Jadi tetap di samping kita melakukan penindakan, unsur pencegahan juga kita laksanakan. Unsur pencegahannya apa ini Pak Gusti ini? Biasanya apa yang dilaksanakan kalau unsur pencegahan? Seperti yang Mbak singgung tadi, apa sih kiat-kiat, apa sih upaya ya yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana ya. Jadi kami khususnya di
seksi intelijen dan berkolaborasi dengan seksi perdata dan tata usaha negara sudah melaksanakan berbagai program, ya, khususnya narkoba. Kalau narkoba itu ya dengan Pak Kasipidum, jadi kami melalui jaksa masuk sekolah, penerangan hukum, penyuluhan hukum, tidak bosan-bosan memberikan edukasi ya, kepada baik siswa maupun aparat desa maupun masyarakat umum terkait dengan bahaya narkotika. Jadi ya, makanya tagline kami, kenali hukum, jauhkan hukuman. Jadi dengan kita memberikan edukasi, kami mengharapkan dari masyarakat yang sebelumnya tidak tahu akan adanya sanksi hukum apabila melaksanakan salah satu tindak pidana baik narkotika, korupsi ataupun tindak pidana lain, dengan mereka mengetahui bahwa itu dilarang dan ada sanksi pidananya, sehingga kami berharap dengan mengenali hukum mereka bisa terhindar dari jeratan hukum itu sendiri. Ya, namun demikian kan memang ya tidak bisa secara instan, Mbak. Kita melakukan hari ini mungkin efeknya bisa kita lakukan secara kita dapatkan secara instan itu tidak mungkin. Tapi kami menyadari bahwa mungkin perlu langkah-langkah yang konsisten, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi memang program kami itu reguler kami lakukan setiap tahun. Baik, memang ada program-program reguler yang dilakukan setiap tahun ya. Saya ke Pak Zen tadi. Pak Zen, kalau tidak salah di Oku Selatan ini juga ada seperti misalnya rakernis begitu ya, untuk peningkatan profesionalitas jaksa pengacara negara ini dalam melaksanakan tugas dan juga fungsi perdata. Kalau di sana bagaimana Pak? Kalau untuk jaksa pengacara negaranya, adakah kasus-kasus yang juga sudah ditangani? Baik. Kebetulan untuk kasus-kasus perkara perdata di tempat kami tidak ada, Mbak. Belum tidak ada. Semoga tidak ada ya begitu ya Pak. Tapi upaya apa yang dilakukan ini? Jangan sampai juga tidak ada pekerjaan ini jaksa pengacaranya. Apa jadi upaya-upaya yang biasa dilakukan Pak? Apakah membantu dari Kejari lain? Baik, jadi kalau untuk jaksa pengacara negaranya itu, Mbak, sebenarnya semua jaksa itu termasuk jaksa pengacara negara. Jadi kalau kebetulan memang perdata tidak ada kasus atau perkara, kami membantu bidang lain. Seperti yang dikatakan Pak Kasih Intel, antara Intel dan Datun saling bekerjasama untuk melaksanakan pendampingan atau penyuluhan hukum. Oh, pendampingan atau penyuluhan hukum begitu. Ya. Baik. Saya kembali ke Pak Wawan tadi. Saya tertarik juga ini untuk kasus misalnya dana desa. Ini uang negara yang sudah diselamatkan untuk kasus ini. Ada catatannya tidak ya Pak Wawan? Sudah berapa besar yang diselamatkan? Kalau untuk penghitungan kerugian negaranya sudah ada, Mbak. Namun kalau untuk pengembaliannya saat ini masih kita pendekatan untuk gimana caranya kerugian negara itu dikembalikan, gitu, Mbak. Kerugian negara dikembalikan, tapi ini belum ya, masih dalam proses, jadi belum. Ya, masih tahap proses, benar. Belum ada putusan juga dari pengadilan yang dimana putusan tersebut kan belum final, gitu, Mbak. Baik, karena ini kan masa-masa online, di mana gadget itu menjadi hal yang penting, di mana yang namanya tadi kan disinggung tentang sekolah saja daring, lalu juga penggunaan media sosial dan lainnya. Apakah ini juga diaktifkan oleh Kejari Oku Selatan? Maksudnya gimana, Pak? Penggunaan misalnya media sosial, penggunaan lain-lain online yang lain begitu untuk pelaporan dan sebagai edukasi yang lain, apakah juga digunakan oleh Kejari? Kami menggunakan itu Instagram, di situ ada khusus juga di tindak pidana khusus juga ada WA terkait tentang laporan masyarakat yang mungkin di sini kan tempatnya jauh-jauh, Mbak, dari satu desa ke desa lain. Siapa tahu masyarakat enggan datang ke Kejari, dia boleh melalui media sosial itu WhatsApp ataupun telepon itu, Mbak. Apa bentuknya apa? Seperti apa, Pak?
WhatsApp, WA, Ya, Instagram. ketika mereka tidak bisa mendapatkan informasi atau Ya. jauh melaporkan begitu ya. Iya. Di Instagramnya cukup aktif juga sepertinya ya, di Kejari Oku Selatan. Ada kegiatan misalnya, ternyata di masa pandemi juga dilaksanakan, ada jaksa masuk sekolah begitu, Iya, ada, Mbak. dilaksanakan di madrasah. Ini tetap protokol kesehatan, Pak? Iya, jadi memang kami, ya kebetulan saya selaku humas ya di Kejaksaan Negeri di Oku Selatan, memang mengaktifkan seluruh media sosial untuk ya lebih mendekatkan kejaksaan kepada masyarakat. Ya. Jadi selain dari akun Facebook, Instagram, Twitter, bahkan kami sudah punya kanal YouTube sendiri. Oh, kanal YouTube sendiri juga ada? Ya, itu keren, kami ya? berproses. Jadi berproses ini semua. Jadi ada istilahnya bahwa kita kan sudah borderless world sekarang, ya kan. Pada intinya kan masyarakat ini semua sudah punya gadget, ya kan. Nah, jadi makanya itulah yang kami manfaatkan untuk menyebarluaskan informasi. Seperti misalnya saya lagi dengan Pak Kasidatun sekarang lagi membangun bagaimana bisa mengedukasi masyarakat melalui media sosial kami, ya kan, mengenai ya istilah-istilah hukum sederhana kita ingin tampilkan nanti lewat media sosial. Saya juga mau tanya nanti, kalau misalnya jaksa masuk sekolah itu apa yang diinformasikan pada mereka? Paham tidak mereka bahasa hukumnya, apa yang dikenalkan? Tapi nanti ditahan ya Pak Gusti ya. Saya coba angkat penelpon terlebih dahulu. Selamat sore. Halo, selamat sore Mbak. Sore, dengan siapa di mana Ibu? Iya, ini dari Meta di Kebun Sirih Mbak. Bu Meta di Kebun Sirih, silakan Bu Meta. Terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya kepada Bapak narasumber dari Kejaksaan Negeri Oku Selatan ya Mbak ya? Betul. Iya, ini Pak, selamat sore Bapak semuanya yang ada di sana. Selamat sore Mbak. Ya, begini Pak, yang ingin saya tanyakan ini, tadi saya menyimak sedikit ada Bapak singgung masalah persediaan atau persiapan dengan media sosialnya begitu untuk memberikan pemahaman begitu Pak ya. Nah, ini ingin saya tanyakan, ini bagaimana upaya dari Kejaksaan Negeri Oku Selatan ini untuk memberikan pemahaman tentang hukum terhadap perangkat desa yang ada di Oku Selatan itu sendiri Pak. Nah, kalau kita melirik sedikit Pak ya tentang masyarakat ini kan tidak semuanya memahami gadget seperti kata Bapak tadi yang sudah saya simak tadi sedikit, dan tidak semua masyarakat itu memahami tentang media sosial Pak. Nah, ini bagaimana bagi masyarakat yang tidak memahami sama sekali atau kurang memahami media sosial? Karena kan disiplin ilmu dari sosial itu sendiri kan beda-beda Pak. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Bapak-Bapak di sana untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa di sana atau masyarakat desa sana. Terima kasih Bu Meta yang ada di Kebun Sirih. Iya, selamat sore. Sore Bu Meta yang ada di Kebun Sirih. Penggunaan medsos untuk perangkat desa agar mereka juga paham menggunakan medsos ini. Silakan Pak ditanggapi. Terima kasih. Jadi saya sangat mengapresiasi ini Kebun Sirih di Jakarta mungkin ini ya. Di Palembang Pak. Oh ada juga itu Palembang. Saya pikir sudah go. Jadi gini Mbak. Jadi memang betul yang dinyatakan oleh Mbak Meta tadi bahwa memang tidak semua masyarakat itu sudah melek media sosial. Dan kita sudah sangat antisipasi hal itu karena terutama di daerah remote place seperti yang tidak terjangkau internet ya masih banyak ternyata kita dapatkan di wilayah kita di Oku Selatan ini memang banyak blank spot Mbak, ya kan? Jadi saya juga karena memang kita sudah pernah tugas di beberapa tempat, saya pikir di Sumatera ini sudah semua bisa tercover areanya. Ternyata juga banyak blank spot apalagi di tempat kita. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, ya kan, sehingga kita bisa tetap mengedukasi
berarti kan kita harus ya datang secara langsung, bertemu secara langsung, ya, sehingga apa yang kita inginkan itu bisa kita sampaikan. Nah, kebetulan kemarin kita sempat landai COVID di sini, ya, di Oku Selatan. Pada awal-awal COVID itu sempat landai. Kita memanfaatkan momen tersebut untuk mengumpulkan sekitar 100 kepala desa ya waktu itu di kantor bupati. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas PMD Kabupaten Oku Selatan. Ya karena kan kita begini Mbak, setelah kita menangani kasus ya, kita tahu kelemahannya di mana dalam proses pengelolaan keuangan. Jadi berdasarkan pengalaman empiris tersebut, sehingga kita memberikan edukasi kepada seluruh perangkat desa. Jadi berdasarkan case yang kita bangun, akhirnya kita temukan kelemahannya, sehingga kita informasikan kepada mereka dengan harapan kelemahan-kelemahan itu tidak terulang lagi. Jadi kita lakukan edukasi secara langsung terhadap beberapa kepala desa yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Dan ke depan, karena di sini kan ratusan, 257 ya, 257 desa yang ada di Kabupaten Oku Selatan yang ingin saya sasar nanti ke depannya sehingga bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran hukum yang berujung pada terjadinya perbuatan atau tindak pidana korupsi. Jadi itu yang sudah kami lakukan. Baik, ternyata penggunaan media sosial itu bukan hanya untuk menyasar dari generasi milenial ya. Perangkat desa juga bisa saran agar mereka juga paham tentang penggunaan media sosial dan sosialisasinya untuk penegakan hukum gitu, Pak Gusti. Ya, betul, Mbak. Kalau bicara tentang ini tadi yang menarik adalah jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah yang saya lihat dari laman Instagramnya mirip Jari Oku Selatan nih ya, cukup aktif juga. Ini ada satu orang memang yang memegang khusus untuk masalah media sosial Pak di sana Pak. Ya, jadi kebetulan ya kami ya dimudahkan karena ada staf kami yang memang tidak hanya jadi kita mungkin masyarakat berpikiran bahwa ini kejaksaan isinya orang hukum semua kan. Nah, jadi memang kami merekrut tenaga outsourcing khusus untuk mengelola media sosial kami dan dengan background Eskom ya yang kami punya. Jadi ada pengertiannya begitu di sana ya? Ya, khusus dia memang mengelola, saya tugaskan untuk mengelola media sosial kami. Oke, saya coba ke kontennya ini. Ketika ada kegiatan jaksa masuk sekolah, misalnya di SMP negeri, dari SMP juga sudah masuk ini jaksa ini, bukan hanya di SMA ya? Oke, jadi di SMP jadi memang berbagai macam itu. Ada bahkan jaksa masuk pesantren, Mbak, namanya. Jaksa perguruan tinggi kalau ada, di sini kan kebetulan tidak ada. Nah, makanya kami yang kami sasar adalah ya anak SMP dan anak SMA. Serta pesantren gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Yang diperkenalkan pada mereka ini Pak, jangan-jangan ini mereka takut langsung, enggak takut ya tapi mereka ya melihat seragam. Jadi kalau kami ya, jadi pada intinya berdasarkan pengalaman kami turun ke sekolah. Jadi apalagi di masa pandemi, Mbak. Kita kan kemarin memang kami berkoordinasi dulu dengan dinas, ya, apakah memang diperbolehkan ketika PTM terbatas ini. Kita mengikuti protap yang berlaku di Dinas Pendidikan. Jadi yang dulunya biasanya satu kelas itu bisa diisi sampai 50, jadi akhirnya ya kita hanya bisa memberikan satu kelas itu maksimum 15. Dan kalaupun mereka punya perangkat ya yang bisa kita lakukan secara online, jadi ada kelas yang lain yang secara daring gitu. Jadi jadi itu kita combine kemarin. Jadi tujuannya agar yaitu menghindari kerumunan, tapi misi dan
misi kita untuk menyampaikan edukasi itu tetap bisa terlaksana. Jadi itu yang kita rembukan dengan pihak sekolah gimana caranya gitu. Ternyata ketika kita masuk ke mereka antusias sekali anak-anak. Mungkin karena bosan Mbak ya di rumah kemarin. Gitu. Jadi ada kesempatan Iya, berkumpul tatap muka langsung gitu. Ya, jadi mereka sangat antusias dan kebetulan juga memang materi hukum yang kita bawakan adalah bukan materi hukum yang berat, tapi adalah pengenalan hukum secara dini. Apa, jadi memang apa biasanya yang harus diketahui oleh anak SMP Pak misalnya? Kasusnya ya, apa yang harus diketahui mereka? Ya jelas tentang kenakalan remaja Mbak. Kan saya jelaskan di sini. Ini yang dimaksud dengan anak-anak apa, terus kalian itu masuk kategori remaja atau dewasa, apa masih anak-anak, terus kalian ini rentan terhadap yang mana, kan gitu, berdasarkan dari pengalaman yang kita sering temui di dalam penegakan hukum. Karena kan sering juga kami menyidangkan anak yang berhadapan dengan hukum gitu. Jadi pelaku tindak pidananya anak. Nah, itulah yang kami edukasi di situ. Kejahatan-kejahatan. Ya. Gimana? Edukasi ini kan tidak ada ya dalam pelajaran, kan tidak ada dalam pendidikan, itu tidak ada. Menarik, Pak. Tapi bahasa yang membuka wawasan mereka, memahami bahwa ini adalah permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak muda saat ini. Itu susah tidak Pak untuk menginformasikan pada mereka? Ya kebetulan kita kan ya mungkin nyuri-nyuri ilmu guru juga Mbak. Artinya bahaya ini bisa jadi guru juga nanti belakangan ini. Jadi kita selain daripada kalau seperti ini kan one way traffic communication. Jadi kita bangun agar jangan seolah-olah kita menggurui mereka. Mungkin kami biasanya kita bawakan video. Ya, video visualisasi yang bisa menyentuh mereka gitu. Ini kenakalan remaja, awalnya kita sampaikan materi, apa materi yang kita sampaikan itu kita tampilkan dalam video. Endingnya seperti apa kalau kalian melaksanakan itu. Contoh misalnya kalian melakukan kenakalan remaja, narkoba. Kalau wanita berhubungan seksual pranikah, itu endingnya seperti apa? Kami tampilkan secara visual yang bisa menyentuh hati mereka. Jadi seperti itulah yang kita laksanakan. Jadi kami carilah video-video yang rasanya relevan seperti itu. Jadi seperti itu yang kita laksanakan dalam keseharian kami. Di Oku Selatan itu kan tadi kalau diungkapkan oleh Pak Ridho kasus narkobanya yang cukup tinggi, lalu juga kejahatan tindakan kriminal dengan pemberatan begitu. Kalau di anak-anak remaja atau yang muda-muda seperti itu, kasus kejahatan dengan pemberatan itu apakah cukup tinggi dan bentuk kasusnya apa biasanya? Saya ke Pak Ridho ya mungkin. Baik Mbak, kalau perkara anak berhadapan dengan hukum, ini kebanyakan itu tadi pencurian dengan pemberatan ini sering juga Mbak. Jadi anak-anak yang kategori sebagai anak-anak di bawah usia 18 tahun melakukan kejahatan pencurian motor, pencurian warung, ngambil rokok, ngambil ini, itu termasuk juga dari kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Itu yang diingatkan pada mereka ya, meskipun mungkin yang pencurian warung itu tidak masuk dalam tidak ada yang mengadukan gitu, tidak ada pengaduannya, tapi ini ya edukasinya tetap ya Pak Ridho ya. Ya, terus mungkin juga ditambahan Mbak ya tentang mengikuti aturan lalu lintas kan. Kadang-kadang anak-anak SMA ini kan udah pakai motor nih, karena kan jarak sekolah dengan rumah kan jauh. Kita edukasi juga untuk pakai helm, bermotornya, terus kelengkapan suratnya. Baik, saya coba. Tetap masker jangan lupa. Itu juga masuk kata edukasi ya Pak ya, protokol kesehatan juga mau tidak mau tetap ya.
Harus diselipkan itu, Mbak. Harus diselipkan, betul. Ya, setidaknya kan jadi sebuah kebiasaan lah. Baik, saya bacakan SMS boleh ya Pak? WhatsApp maksud kami. Ada di line WhatsApp di 0 dari 081274 sekian. Selamat sore, saya Ibu Diana dari Sekip. Mau bertanya ke narasumber. Dari Kejari Oku Selatan, bagaimana upayanya untuk menangani kasus baik pidana mau perdata mungkin maksudnya terhadap orang-orang yang berkuasa atau pejabat pemangku jabatan di daerah yang tidak bisa disentuh dengan hukum. Nah, kasus apa ya kalau di sana? Silakan ditanggapi, Pak. Jadi mungkin yang dimaksud itu untouchable gitu ya. Tergantung kasusnya ini apa dulu ini? Jadi kalau kami sih sebagai aparat penegak hukum prinsipnya adalah equality before the law. Jadi semua kan kedudukannya sama di depan hukum. Ya kan? Jadi kan yang jelas di situ yang kita ini kan adalah perbuatannya. Siapapun kalau sudah memenuhi unsur, ya kan, dia memang harus bertanggung jawab kalau memang dia sudah committed kejahatan, committed a crime, gitu, melakukan kejahatan. Jadi tidak ada yang namanya yang seperti di situ untouchable, Mbak. Baik, tidak ada orang yang kuat di mata hukum itu tidak ada begitu ya, semuanya sama. Sama di depan hukum. Jadi ya itulah seperti asas dalam hukum sendiri. Jadi kita konsisten untuk melaksanakan itu. Baik, yang menarik juga saya lihat di laman Instagramnya Oku Selatan karena saya belum ketemu laman Facebooknya ya, baru Instagram adalah ke tim penyidik seksi tindak pidana khusus ini, berarti ke Pak Wawan ya. Silakan. Oku Selatan itu telah melakukan penahanan terhadap tersangka. Ini tersangkanya hanya satu ya Pak Wawan ya, YA gitu ya? Iya, betul Mbak. Kepala Desa Muara Payang. Oke, iya, Mbak. Kecamatan Isam Tinggi. Nah kalau ini hanya satu desa saja yang ada kasusnya atau ada desa lain yang saat ini sedang dalam penyelidikan juga Pak? Saat ini baru satu sih Mbak. Kalau yang lainnya masih tahapan itu Mbak. Ada tahapan-tahapan. Berarti memang sudah ada ya, mengarah ke sana itu ada. Ada Mbak. Ada. Cukup banyak Pak kasusnya. Itu kan 2000 kalau saya tidak salah baca tadi 2017, 18, 19 berarti sebelum terjadinya pandemi. Iya, betul. Di kasus-kasus yang baru masih ada Pak? Kasus yang baru sebenarnya ada Mbak, tapi kan nggak semua kasus maksudnya belum bisa kita diungkapkan ungkapkan di sini, kita juga tidak bisa kita beritahukan kepada masyarakat atau publik kasus apa aja yang kami tangani. Baik, in the last moment, di momen kita yang terakhir saat ini, sebagai closing statement saya undang Bapak-Bapak sekalian untuk memberikan closing statementnya. Saya mulai mungkin terlebih dahulu dari Pak Gusti. Silakan Pak Gusti, apa yang ingin disampaikan ini berkaitan dengan bagaimanakah pelaksanaan hukum, lalu juga apa yang bisa diungkapkan pada masyarakat meskipun di masa pandemi bahwa Kejari Oku Selatan terutama itu juga tetap aktif. Silakan Pak Gusti. Terima kasih. Jadi seperti yang kita sudah jelaskan tadi bahwa meskipun dia dengan kondisi yang keterbatasan, baik secara mobilitas maupun secara anggaran, Mbak. Kita belum jelaskan tadi, kan anggaran kami juga kena refocusing. Jadi, tapi artinya bukan cuma Kejari saja ya Pak, semuanya juga kena refocusing. Ya, namun demikian kan tidak menyurutkan semangat kami dengan segala keterbatasan itu untuk kami bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, ya kan? Jadi seperti itu kami akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat meskipun di masa pandemi. Baik, Pak Gusti Ngurah Agus Sumardika, Kepala Seksi Intelijen, terima kasih. Saya ke Kepala Seksi Tindakan Pidana Khusus, Pak Wawan Kurniawan. Apa yang disampaikan Pak Wawan? Apa ya Mbak ya? Pada intinya kami khususnya tim pidana khusus
dalam hal penanganan perkara pidana khusus apabila khususnya di Muara II apabila masyarakat masih bingung dengan permasalahan tentang hukum, masih bingung tentang hukum, apapun itu boleh datang ke kantor Kejaksaan Negeri Ogan Komering Selatan khususnya di Muara II. Jangan sungkan, jangan takut. Ibaratnya kami anggap kita sama-sama kita berteman dengan gitu. Ya, kita berteman, jangan takut. Jadi kalau misalnya belum paham tentang hukum, boleh ya nanya ya. Iya. Ya, boleh. Baik, terima kasih Pak Wawan. Lalu ke Pak Rido Dharma, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Silakan Pak Rido. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin closing statement-nya, kita berharap pandemi ini cepat selesai, berakhir, dan kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Kita juga tidak tahu apakah memang di kejahatan seperti pencurian ini akibat dari ekonomi atau pandemi ini. Terus juga kita juga dengan intelijen berusaha untuk mengedukasi seperti yang dikatakan Pak Asintel tadi, agar dari sedini mungkin kepada anak-anak diberitahu tentang bahaya dari narkoba, sehingga untuk menekan peredaran narkotika serta penyalahgunaan narkotika di daerah Oku Selatan ini. Baik, terima kasih Pak Rido. Ke Pak Zen ini terakhir, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Silakan Pak Zen. Saya harap yang mendengarkan Radio RRI ini, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Ogan Komering Selatan, kami kantor pengacara negara di kantor Kejaksaan Negeri Oku Selatan membuka pos pelayanan hukum gratis. Jadi saya harapkan masyarakat yang mendengar untuk datang ke kantor kami. Jadi tidak usah malu ya, kalau memang butuh bantuan hukum atau pertanyaan lain bisa datang gitu ya Pak Zen ya? Betul sekali Bu. Baik. Apa tadi tagline-nya kalau saya tidak salah, mohon koreksi ya kalau saya salah, kenali hukum, jauhi hukuman begitu ya? Kalau dari Kejaksaan Agung. Ya. Betul ya Pak? Betul. Baik. Jadi wajib untuk mengenali hukum tapi menjauhi hukumannya. Ya, betul sekali. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama RRI pada sore hari ini. Kita sudah berbicara tentang pelaksanaan tugas dan juga wewenang Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan, Oku Selatan pada masa pandemi COVID-19. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Seksi Intelijen Pak Gusti Ngurah Agus Sumardika, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pak Wawan Kurniawan, lalu juga Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Pak Rido Dharma Hermando, dan juga Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Pak Zeneriko. Sukses Bapak-Bapak, tetap beraktivitas, tetap penegakkan hukum tentunya. Tagline-nya saya ulangi ya, kenali hukum, jauhi hukumannya. Selamat beraktivitas kembali. Saya Grandi Sihombing, sampai jumpa. Selamat sore. Tersurat dan tersirat imam
Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Hewan ciptaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan kondisinya saat ini memprihatinkan, bahkan beberapa di antaranya mati. Ekspor komoditas kopi Sumatera Selatan masih terkendala kapasitas angkut pelabuhan yang minim. Itulah di antara informasi yang akan kita hadirkan sore hari ini Kamis 30 September 2021 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar juga rekan Giem, inilah Warta Berita selengkapnya. Hewan sitaan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan kondisinya saat ini memprihatinkan, bahkan beberapa di antaranya mati. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan menemukan 31 dari 118 satwa liar dilindungi korban dugaan tindak pidana perdagangan ilegal menuju Thailand dalam kondisi mati. Kepala BKSDA Sumatera Selatan Ujang Wisnu Barata mengatakan, mayoritas satwa yang mati merupakan jenis burung karena tidak dapat bertahan hidup dalam kurungan kerangkeng yang padat menempuh perjalanan darat yang cukup panjang. Satwa-satwa liar tersebut hasil tangkapan bersama pihak Polda Sumatera Selatan setelah menggeledah